Perjuangan seorang penghobi bonsai ini sangat luar biasa ya teman-teman. Patut dicontoh ini teman-teman. Memang perjuangan penghobi bonsai ini, kebetulan Mas Elo ini sesepuh teman-teman di komunitas TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman bonsai. Jadi teman-teman, saya nggak sengaja ini teman-teman mampir ke tempat pembonsai senior bonsai kita yang ada di komunitas TBC. Mas Elo ini sudah sangat terkenal untuk wilayah Lampung Timur teman-teman. Jadi pas saya mampir, pas saya bersilaturahmi, kebetulan sekali teman-teman ya, Mas Elo ini lagi melakukan budidaya bonsai jenis lohansung. Ini lagi di ground teman-teman. Wah, pakai alat seadanya aja groundnya ini. Ini kasih tanah hitam. Ground ini pakai bahan apa aja seadanya? Ya kita manfaatin bahan-bahan kita yang mungkin udah nggak terpakai. Jadi daripada mubazir, kita pergunakan untuk dinding ground. Ya ini juga bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi nanti kita bisa seleksi akar dalam 2 tahun. Kita juga langsung kita besarin. Ini yang di ground ini bahan apa ini Mas? Ini lohansung ini Pak. Lohansung jenis apa ini? Jenis mawar. Oh. Media groundnya ini apa aja Mas? Media ground kita pakai kokopit sama kotoran kambing. Wah, jadi kokopit sama ini kita medianya ini medianya. Kotoran kambing ya? Nah medianya kita media untuk melakukan bahan ground bonsai, ground bonsainya ini beliau ini menggunakan kokopit dan kompos kotoran kambing. Jadi Mas, ini perbandingan antara kompos dan kotoran kambingnya berapa banyak Mas? 1:3. 1 untuk kokopit, 3 untuk kotoran kambing. Jadi teman-teman, Mas Elo ini membuat media ground ini supaya subur teman-teman. Jadi diperbanyak komposnya ya teman-teman ya. Ya, untuk setidaknya kita akar sudah berjalan, di situ baru kita siapkan makanan. Oh, jadi untuk nyimpan airnya di kokopit ini Mas ya? Kokopit juga ini udah difermentasi. Sudah difermentasi ya? Tidak akan menimbulkan jamur, asam di media juga tidak, karena udah difermentasi. Jadi diaduk-aduk ya teman-teman ya. Diaduk, setelah jadi baru digunakan untuk media ground bonsai ini teman-teman. Jadi teman-teman mau gunakan media apapun baik, cuman lebih baik kompos setelah difermentasi. Komposnya ini diperbanyak teman-teman. Jadi untuk kesuburannya, jadi karena tanaman ini butuh kesuburan. Jadi ini teman-teman ya, cara menyusun genteng yang sudah tidak terpakai lagi dimanfaatkan untuk ground bonsai lohansung teman-teman. Luar biasa, dibantu sama tim-tim dan senior-senior kita di TBC ini ya teman-teman ya. Setelah jadi baru dimasukkan adukan atau media untuk ground bonsai. Ya ini teman-teman cara menanamnya ya teman-teman ya. Jadi kita menanam juga akan sambil diarahkan akar. Itu pakai doa nggak itu Mas? Ya kita yakin. Pakai doa minta kehidupan nggak itu? Kita yakin karena sugesti kita itu yakin hidup ya pasti hidup, sugesti kita dan yakin. Ya amin amin. Usaha kita harus yakin apapun. Jadi teman-teman ini mudah-mudahan ya dengan niat yang tulus berjuang demi untuk memperjuangkan hobi. Jadi hobi ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini teman-teman yang tadi yang sudah disusun, setelah itu dimasukkan media kompos dan kokopit. Setelah itu dikunci ya teman-teman ya, dikunci supaya didorong-dorong lah, ditekan supaya medianya padat. Ini rencananya berapa banyak ini Mas? Ini kita tadi udah mulai start dari pagi.
tadi udah kita tanam blue ice 20 batang, sincuan sekitar 10 dan ini mawar 20. Jadi hari ini target kita 50 batang Mas ya. Ya, target kita 50. Tapi luar biasa seorang Mas Elo ini sudah memiliki teman-teman untuk wilayah pedesaan, dia sudah memiliki lohansung blue S yang sangat langka teman-teman. Itu didapat dari mana Mas? Lohansungnya ini? Untuk blue S kita punya indukan satu, kita setek lagi. Masya Allah teman-teman. Indukan dulu beli Luar satu biasa. dengan bibit 1 tahun yang lewat sekitar satu, ya ada nominal tinggi lah. Kita nggak bisa sebutin harganya. Ya maaf ya, kita nggak bisa sebutin, tapi kita setek. Ya alhamdulillah udah dapat 10, bisa kita tanam lagi. Jadi ini gunakan genteng ini kuat ya Mas ya? Kuat, ini genteng ini kuat dan bertahan untuk 2 tahun pengembangan akar. Tapi komposnya teman-teman. Kita Luar tetap media biasa. kompos. Jadi ini teman-teman yang sudah dikerjain sama Mas Elo. Ini yang tadi pagi ini Bang. Jadi kita tadi pagi udah nanam dengan sincuan. Wah, Kita- sincuan. Nah, sincuan ini. Sincuan sebagian ada di depan. Dan kita tadi lanjutkan dengan yang blue ice. Blue ice. Blue ice. Luar biasa teman-teman, blue S di ground. Blue ice ya, kita bibit. Bang, blue ice ya. Mudahan kita bisa dengan budidaya ini ya. Jadi harapan Mas Elo nih, apa pesannya Mas untuk kawan-kawan nih Mas? Nah, jadi gini, untuk kawan-kawan lebih baik kita menanam sekarang daripada 5 tahun ke depan. Jadi untuk mungkin saudara yang bagi teman-teman senang tanaman, kita target kita nggak hanya di bonsai, mungkin hanya untuk taman. Ini juga kita menyiapkan untuk target kita ke taman, bukan hanya di bonsai. Jadi mungkin yang bukan penggemar bonsai, hanya penggemar taman, kita juga bisa. Nanti bisa menghubungin. Ya, kita ada di Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Desa Labuhan Ratu, Dusun Gunung Terang. Ada 5 biji. Ini yang belum di ground ini teman-teman ya. Ini rencananya sore ini jenis mawar. Rencana sore ini harus selesai di ground ini. Jadi teman-teman, ini media komposnya sesuai nih dan sangat subur ya. Perjuangan seorang penghobi bonsai ini sangat luar biasa ya teman-teman. Patut dicontoh ini teman-teman. Memang perjuangan penghobi bonsai ini, kebetulan Mas Elo ini sesepuh teman-teman di komunitas TBC. Ini dapat ilmu apa Mas? Ilmu begini dari mana? Dari pengalaman apa bagaimana ini? Kita dari belajar sendiri, otodidak. Jadi mempelajari sedikit, kita siapkan bibit, kita menggunakan peralatan yang ada. Oh ya Mas, itu jarak dari pohon ke pohon berapa jauh ini Mas? Kita hanya dengan jarak 1,5 meter kita tanam, karena kita akan seleksi. Jadi nanti kalau udah 2 tahun batang membesar, setidaknya kan dia merapat, jadi kita kurangin satu-satu. Kita Oh bikin iya. jarak. Kita sistemnya seperti itu. Jadi untuk mengirit lahan kita pakai sistem seperti itu. Jadi teman-teman ya, jarak tanam dari pohon ke pohon dibuat sama Mas Elo ini kurang lebih jarak 1,5 meter. Yang tujuannya nanti pada saat setelah 2 tahun kemudian baru dia adakan dilakukan
perenggangan ya teman-teman ya. Jadi 2 tahun kemudian baru dioper tempat lagi, dibagi lagi teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kalaupun teman-teman akan mencontoh dengan menggunakan genteng bekas untuk melakukan groundnya, ya begini jadinya teman-teman ya. Medianya juga bisa kita contoh, ataupun teman-teman punya media yang lebih baik lagi bisa digunakan. Jadi intinya teman-teman, manfaatkan bahan yang tidak berguna menjadi nilai berguna sehingga dapat kita manfaatkan. Jadi untuk melakukan ground bonsai ini tidak harus kita gunakan karpet atau apa yang lebih mahal. Dengan seadanya aja teman-teman dapat kita lakukan. Intinya dengan niat pasti bisa. Jadi terima kasih teman-teman telah menonton video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.